Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Kembali lagi bersama dengan kisah keluarga Leknarto. Kali ini mereka membahas tentang harta, tentang kekayaan. Sebuah hal yang tentu saja menarik bagi kita semua. Nah, bagaimana kisah dari Leknarto kali ini? Kita ikuti setelah pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu sore yang cerah, di sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari desa, Leknarto mengajak Tole dan Yusukem untuk berjalan-jalan. Bukit itu adalah tempat favorit mereka untuk menikmati pemandangan desa dan merenung tentang kehidupan. Hari itu, mereka membawa beberapa bekal sederhana dan berniat untuk menghabiskan waktu bersama sambil berbincang-bincang. Setelah menemukan tempat yang nyaman di bawah pohon besar, mereka duduk dan memulai menikmati bekal mereka. Sambil makan, Leknarto membuka topik yang telah dipikirkannya sejak beberapa waktu yang lalu. Bune, Bapak ingin berbicara tentang sesuatu yang penting hari ini," kata Leknarto sambil memandang keluarganya. "Tadi pagi, Bapak membaca Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23, dan Bapak merasa ada pesan yang sangat relevan untuk kita." Tole yang penasaran bertanya, "Apa itu, Pak?" Leknarto mengutip ayat tersebut. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan di mana pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkan, dan di mana pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Yusukem mengangguk setuju. "Itu benar, Pak. Harta duniawi bisa hilang atau rusak kapan saja. Tetapi harta yang kita kumpulkan di surga adalah kekal." Leknarto melanjutkan, "Apa yang menurutmu bisa dianggap sebagai harta di surga?" Tole berpikir sejenak dan menjawab, "Mungkin kebaikan yang kita lakukan, cinta yang kita berikan kepada orang lain, dan iman kita kepada Tuhan." Leknarto tersenyum bangga. "Benar sekali, Le. Harta di surga adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan, yang membawa berkat dan kebaikan kepada orang lain dan mempererat hubungan kita dengan Tuhan." Yusukem menambahkan, "Seperti ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas, memberi tanpa mengharapkan balasan,
dan menjalani hidup dengan penuh syukur dan iman. Itu semua adalah harta yang tak ternilai di mata Tuhan. Role memandang ke arah desa yang tampak indah dari atas bukit, lalu berkata, "Aku mengerti, Pak, Bu. Jadi, kita harus fokus pada hal-hal yang bernilai kekal, bukan hanya pada harta duniawi yang bisa hilang kapan saja." Lek Narto mengangguk. "Bener, Le. Harta duniawi memang penting untuk kebutuhan hidup. Tetapi jangan sampai kita terikat padanya, sehingga melupakan hal-hal yang lebih penting." Yesus juga berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Kita harus menjaga hati dan pikiran kita agar selalu terfokus pada kebaikan dan kasih. Yusukem tersenyum hangat. Saat kita menjaga hati dan pikiran kita dengan baik, kita akan melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan terang. Kita akan lebih mampu menjalani hidup dengan damai dan penuh makna. Lek Narto menatap Dole dengan penuh harapan. "Le, ingatlah bahwa harta yang sesungguhnya adalah yang kita kumpulkan di surga. Ketika kita menjalani hidup dengan kasih, iman, dan ketulusan, kita sedang mengumpulkan harta yang kekal dan tak ternilai harganya." Dole mengangguk, merasa mendapatkan pelajaran berharga dari percakapan itu. "Aku akan mengingatnya, Pak, Bu. Aku akan berusaha untuk selalu melakukan kebaikan dan menjaga hatiku agar terfokus pada hal-hal yang benar-benar penting." Sore itu, mereka menikmati kebersamaan dengan penuh kehangatan dan rasa syukur. Mereka menyadari bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah yang bisa diukur dengan materi, tetapi yang tercermin dalam tindakan kasih dan iman mereka. Nah, saudara-saudaraku, demikian tadi percakapan dan kisah dari keluarga Lek Narto. Dari percakapan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi yang bisa hilang atau rusak, tetapi untuk mengumpulkan harta di surga yang kekal. Melalui percakapan di bukit, keluarga Lek Narto belajar bahwa harta yang sesungguhnya adalah kebaikan, cinta, dan iman yang kita bagikan kepada orang lain dan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan menjaga hati dan pikiran kita agar selalu terfokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kita menjalani hidup dengan damai dan penuh makna. Marilah kita selalu menghidupi ajaran Yesus dengan sepenuh hati, mengumpulkan harta yang kekal di surga, dan menjalani hidup dengan kasih dan ketulusan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dan berkah dalam